Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi geografi kelas 12 mengenai kota dan jenisnya. Bisa dilihat di sini. Di sini ada perbandingan antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. Dari kegiatannya sudah beda. Kalau di desa lebih ke agraris atau pertanian. Sedangkan di kota itu lebih ke industri. Sehingga di wilayah perkotaan bisa kita lihat banyak penduduk di sini sebagai tenaga kerja. Dari perbedaan ini kita lanjut ke pembahasan struktur keruangan yang ada di kota. Untuk pengertian mengenai kota itu banyak dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah Burkhard Hofmeister. Dia menyatakan bahwa kota adalah suatu pemusatan dari keruangan yang ada di kota, di mana kota tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal dan dijadikan juga sebagai tempat pekerjaan. Kalau di desa tadi sebagai agraris, itu merupakan bagian dari mata pencarian yang bersifat primer, sedangkan di kota itu lebih bersifat sekunder dan tersier. Yang kedua, menurut Michael Pacion, bahwa daerah perkotaan adalah wilayah yang dijadikan sebagai pusat produksi untuk kegiatan industri, konsumsi masyarakat, ada kegiatan perdagangan, ekonomi, administrasi, dan wilayah pemerintahan. Sehingga di wilayah kota dijadikan sebagai daerah pusat kegiatan penduduk. Yang ketiga, menurut Bintarto, bahwa di wilayah kota itu ditandai dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi, adanya strata sosial ekonomi. Strata sosial ekonomi adalah tingkatan antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang miskin, baik ataupun tingkatan dari mata pencarian penduduknya. Terus masyarakatnya bersifat heterogen, baik heterogen di bidang ras, mata pencarian, ataupun aktivitas penduduk. Serta penduduknya bersifat materialitis, semuanya diukur berdasarkan uang atau materi. Dari struktur keruangan kota ini kita bisa melihat bagaimana ciri dari suatu kota. Yang pertama adalah ciri fisik. Dari ciri fisik, dilihat dari banyaknya bangunan. Yang pertama adalah bangunan dijadikan sebagai tempat untuk pasar, kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, banyaknya tempat untuk parkir. Dan yang ketiga adalah karena di wilayah perkotaan, wilayah lahannya sedikit, maka ada tempat-tempat untuk kegiatan rekreasi dan olahraga. Di samping ciri fisik, di wilayah kota juga memiliki ciri sosial yang berhubungan dengan masyarakatnya. Yang pertama adalah adanya strata sosial ekonomi, tingkatan baik di wilayah masyarakat ataupun di bidang mata pencarian atau pendapatan masyarakat. Yang kedua, penduduknya bersifat individualisme, egonya tinggi. Yang ketiga, ciri sosial adalah adanya jarak sosial antara suatu penduduk dengan penduduk yang lain. Di saling acuh tak acuh antara kelompok penduduk dengan kelompok penduduk yang lain. Yang keempat adalah toleransinya kurang. Sebagai contoh, jika terjadi kecelakaan di jalan, di wilayah perkotaan itu orang lain itu akan melewatinya. Yang kelima adalah adanya perbedaan menjadi penilaian sosial. Misalnya perbedaan di bidang ras, suku, agama, ataupun warna kulit yang dijadikan sebagai penilaian suatu kelompok yang ada di suatu kota. Selain ciri fisik dan ciri sosial, akan ada nanti ciri ekonomi. Ciri ekonomi berhubungan dengan aktivitas penduduk yang ada di kota. Kita lanjut ke kriteria wilayah perkotaan. Untuk kriteria yang pertama adalah jumlah penduduk besar.
Karena di wilayah perkotaan banyak lapangan pekerjaan, maka terjadilah urbanisasi dari desa ke kota, sehingga penduduk di wilayah perkotaan kepadatannya tinggi. Yang kedua, kegiatan utama dalam penduduk yang ada di kota itu berupa non-pertanian. Non-pertanian bisa industri, bisa jasa, bisa perdagangan. Yang ketiga adalah masyarakatnya heterogen, beragam, baik itu di bidang ras, sosial ekonomi, agama, suku, mata pencarian, dan pendapatan. Yang keempat adalah konsentrasi kawasan. Konsentrasi kawasan ini maksudnya adalah bahwa dalam suatu wilayah perkotaan akan ada suatu titik di mana bagian kota tersebut dijadikan sebagai pusat daerah kegiatan atau Central Business District. Yang kelima, di wilayah perkotaan akan ada nantinya lembaga-lembaga sosial, ekonomi, maupun lembaga politik yang mendukung aspirasi masyarakatnya. Yang keenam adalah adanya fasilitas umum, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, wisata. Makanya di wilayah perkotaan itu banyak terdapat gedung-gedung untuk kegiatan penduduk ataupun fasilitas umum. Dari kriteria yang ada ini akan terbentuklah fungsi dari suatu kota. Kegunaan kota itu apa sih? Nah, kegunaan kota itu berbeda di masing-masing wilayah, tergantung dari aktivitas penduduknya dan sumber daya alam yang ada, serta interaksi antara penduduk dengan lingkungan. Secara umum, fungsi kota ada 3. Yang pertama adalah fungsi budaya. Kota dijadikan sebagai tempat untuk adanya lembaga-lembaga budaya. Untuk apa lembaga-lembaga budaya yang ada di kota? Agar adat istiadat dan budaya yang ada di kota itu tetap ada, walaupun zaman sudah berganti. Yang kedua sebagai fungsi administrasi. Kalau fungsi administrasi kita sudah jelas, untuk kegiatan pemerintahan serta kegiatan untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Untuk fungsi ekonomi ini berhubungan dengan aktivitas penduduk atau masyarakat yang ada di masing-masing kota. Sehingga suatu kota dengan kota lain itu akan berbeda fungsinya dilihat dari aktivitas ekonomi, bahkan di bidang sosial, politik juga bisa. Dari fungsi kota ini, untuk khusus di Indonesia dan beberapa wilayah, bisa kita ambil tipe-tipe kota atau jenis-jenis kota. Yang pertama adalah kota sebagai pusat administrasi. Kota sebagai pusat administrasi dijadikan sebagai ibu kota biasanya, baik di Indonesia ataupun di negara lain. Kalau gambar pertama ini di Indonesia, udah jelas. Indonesia pusat administrasinya ada di Jakarta. Kalau yang kedua ini contohnya yang ada di Korea Selatan. Itu Seoul. Gak hanya di Indonesia dan Korea Selatan, setiap ibu kota negara dijadikan sebagai kota administrasi, ataupun di Indonesia dijadikan sebagai ibu kota provinsi. Selanjutnya adalah kota sebagai pusat pertahanan. Kalau kota sebagai pusat pertahanan, kota ini memiliki fungsi yang dominan berhubungan dengan keamanan negara. Dan pertahanannya masing-masing. Karena di Indonesia wilayahnya luas, maka untuk kota pertahanan banyak wilayahnya. Kalau di gambar ini salah satu contohnya adalah di Manado. Di Indonesia lebih dari 1000 kota dijadikan sebagai kota pertahanan. Selanjutnya adalah kota budaya. Untuk kota budaya yang sampai saat ini masih membudidayakan adat istiadat yang lama dan masih diterapkan sampai sekarang. Kalau di gambar ini adalah contoh yang ada di Jogja, kota Solo.
Masih banyak kota-kota budaya yang lainnya selain yang ada di Solo. Bisa Kalimantan Timur, Palembang juga bisa. Kita lanjut ke kota pendidikan. Dari gambarnya sudah jelas bahwa kota pendidikan yang ada di Indonesia itu ada di Bandung. Selain yang ada di Bandung, bisa juga terdapat di Jakarta, di Jogja, Surabaya, Medan, Padang, dan wilayah-wilayah yang banyak terdapat tempat pendidikan yang terbaik di Indonesia. Berikut kota industri. Nah, untuk kota industri, kegiatan utama di wilayah industri, baik itu industri di bidang listrik, makanan, manufaktur. Kalau pada gambar, contohnya adalah Bekasi. Selain Bekasi, industri yang ada di Indonesia bisa Kerawang, bisa Batam, bisa Pontianak, Medan juga bisa. Oke, kita lanjut ke jenis, yaitu kota produksi. Kalau untuk kota produksi, ini jadikan sebagai tempat bahan baku industri. Bisa kota produksi ini dijadikan sebagai kota industri juga, tergantung dari jenis industri yang didirikan di kota tersebut. Kalau pada gambar, ini adalah kota Tembagapura yang ada di Papua. Jadi, Papua sudah berubah dari dahulu ya, sekarang sudah maju dan kotanya sudah cantik. Selain yang ada di Papua, berarti di pusat-pusat pertambangan atau pusat-pusat hasil perkebunan jadikan sebagai kota produksi. Kota produksi nanti akan berkaitan dengan kota industri. Selanjutnya adalah kota komunikasi. Kalau untuk kota komunikasi, yang bertindak sebagai penghubung dalam rantai komunikasi. Biasanya kota ini berkaitan dengan pengumpulan hasil produksi dan distribusi barang. Karena di Indonesia, hasil produksi barang itu disimpan atau ditempatkan di beberapa wilayah, salah satunya adalah di Makassar. Bisa di Batam, Jakarta, Tanjung Priuk, dan wilayah-wilayah lainnya sebagai pusat pengumpulan barang industri. Selanjutnya, kota dijadikan sebagai pusat rekreasi. Kalau kota dijadikan sebagai pusat rekreasi, itu banyak terdapat di Indonesia. Kalau gambar pertama ini terdapat di Malang. Yang kedua ini di Papua, Raja Ampat, bisa Bali, bisa Jogja, dan wilayah-wilayah lainnya yang dijadikan sebagai tempat rekreasi dan menarik minat wisatawan baik domestik maupun internasional. Demikianlah pembahasan Miss mengenai pengertian kota, ciri-ciri kota, serta jenis-jenis kota yang ada di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.